Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya Wahyu Ediandoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi rumus formula pada program Microsoft Excel, yaitu bagaimana cara kita menghitung gaji karyawan dengan memfungsikan sebuah rumus formula dasar, yaitu bagaimana cara kita mengkolaborasikan fungsi rumus formula if, kemudian left, kemudian mid, kemudian rect, and, dan or, dengan fungsi bagaimana cara kita menghitung gaji karyawan. Seperti apa tutorialnya? Silakan tonton video ini sampai selesai, jangan kemana-mana. Langsung saja pada tutorial kali ini kita buka program Excel-nya. Namun sebelum kita lanjut pada tutorial kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja pada tutorial kali ini kita eksekusi program Excel-nya. Silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. NTX Production. Di sini kita akan membahas yaitu membahas pada sheet ke-55, yaitu bagaimana cara kita mengkolaborasikan fungsi rumus formula if, kemudian gabung rumus formula left, mid, right, or, dan add. Dimana pada fungsi rumus formula ini kita akan menghitung besarnya gaji karyawan pada program Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita eksekusi pada tutorial kali ini. Langkah pertama kita akan mereferensikan rumus formulanya. Di sini lihat terlebih dahulu di mana pada pembahasan kali ini saya telah menyiapkan sebuah tabel di mana di sini yang nantinya akan kita isi ada jenis kelamin, ada status jabatan, anak, gaji, tunjangan, bonus, dan potongan, beserta dengan gaji bersih. Dan di sini saya juga menyiapkan sebuah referensi, di mana referensi tersebut di sini untuk kodenya ada A1 sampai A4, dengan kodenya untuk A-nya adalah manager, satunya adalah pria, dan M ini adalah menikah, dan yang 4 ini adalah anak 4. Jika M1 maka anaknya 1. Dan untuk gaji, untuk pembagian gaji di sini silakan melihat di sini gaji tersebut diberikan pada nomor 1 adalah manajer, yaitu gajinya adalah 5 juta, sedangkan untuk supervisor 3 juta, staf 2 juta. Sedangkan tunjangan ini diberikan kepada supervisor yang sudah menikah, dan untuk bonus ini dibagikan kepada staf yang sudah menikah. Jadi untuk staf yang belum menikah kita kosongkan saja, dan untuk supervisor yang belum menikah tetap kita kosongkan saja sesuai dengan gaji yang telah ditentukan oleh sebuah perusahaan, baik itu perkantoran dan dimanapun kalian bekerja. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali. Oke, langsung saja. Setelah kita ketahui besarnya tunjangan dan bonus serta gaji karyawan, langkah yang pertama di sini kita akan menentukan jenis kelaminnya terlebih dahulu dengan fungsi rumus formula if sama dengan if. Kemudian untuk
untuk mencari jenis kelamin di sini untuk tabel acuannya yaitu ada pada kolom kode, itu pada kolom T. Kemudian if, dan di sini kita fungsikan sebuah rumus mid. Kemudian untuk teksnya kita arahkan ke kode. Kemudian untuk jenis kelamin di sini kita mengarah pada bilangan angka dengan kode A2. Di sini yang kita ambil adalah 2. Jika 1 di sini adalah laki-laki dan jika 2 di sini adalah wanita atau kemudian angka selanjutnya, karena di sini kita rumus yang kedua adalah fungsi mid dan teksnya kita arahkan ke kode. Dan untuk start numbernya kita ambil dimulai dari mid, ini adalah yang tengah. Untuk rumus mid sudah pada tutorial sebelumnya sudah pernah kita bahas. Kali ini kita akan mengkolaborasikan sebuah rumus formulanya yaitu rumus formula if dan kemudian untuk mid di sini start numbernya dimulai yang ketiga, kemudian dimulai yang 1, kita hitung dimulai dari awal 1, 2, dimulai yang kedua. Kemudian nomor karakternya 1 saja, kemudian kita enter. Kita ambil fungsi mid lebih dahulu. Nah, di sini adalah 2. Kemudian setelah kita temukan if, kita kolaborasikan dengan fungsi rumus if. Kemudian titik koma, value if true-nya, karena di sini kita akan mencari jenis kelamin, maka kita tekan tanda kutip jika 1 dia adalah laki-laki atau pria saja, pria. Kemudian kalau di sini kita beri tanda pemisah titik koma, ini adalah pria. Selain daripada itu dia adalah wanita, sehingga yang kita dapat adalah di sini kita akhiri dengan tanda ini sama dengan 1. Oke. Jawabannya adalah wanita jika di kode berupa A2 dan kita ambil pada kode tersebut adalah angka 2-nya. Jika 2 adalah wanita, jika 1 adalah pria. Nah, di sini pada rumus ini kita tambahi dengan 2 if saja. Karena di sini kita menggunakan 1 if, kita akan tambahkan dengan fungsi if lagi, titik koma if. Untuk pada sel E5 kita fungsikan rumus mid. Mid di E5, kemudian start numbernya kita mulai dari yang kedua pada posisi yang kedua, kemudian nomor sekarang ini kita ambil 1 saja dan kita turun, kemudian titik koma. Pada maaf sama dengan saja bukan titik koma, kita karena di sini value serunya kita untuk logical testnya di sini kita menggunakan sama dengan bukan tanda pemisah tapi sama dengan, kemudian sama dengan ini E5 sama dengan E5 kita maaf sama dengan 2 seperti ini. Kemudian titik koma dia adalah wanita.
Kemudian di sini selain daripada itu, ya kita beri fungsi error saja. Jadi gini, jika pada kolom E ini adalah A2, dia adalah Wahabiyah, jika 2 adalah Fanta, jika 1 adalah pria. Selain daripada itu, jika salah ketik akan mengetikkan A2 dan yang kita ketikkan adalah A3, maka dia akan menampilkan error. Kita putar dan enter lagi. Oke, dan kita tarik ke bawah. Oke, kita beri rata tengah saja. Kita tes ini jika A3 pada kode adalah A3, maka dia akan menampilkan fungsi error. Jika 4, dia akan menampilkan fungsi error. Jika 2, kita akan menampilkan jenis kelaminnya adalah wanita. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan mencari status, apakah dia sudah menikah atau belum. Menentukan status, di sini kita lihat kodenya. Untuk kode wanita pada kolom ini ada tak pada M, jika M ini adalah menikah, jika B ini belum, maka kita tekan sama dengan if. Maaf, kita cari terlebih dahulu dengan fungsi rumus right untuk menampilkan berapa angka yang kita ambil. Kemudian untuk next kita ambil kodenya di sini. Kita untuk nomor karakternya di sini kita ambil yang nomor 2 saja. Sehingga maaf, di sini kita punya fungsi huruf saja untuk mengambil huruf M. Kemudian teksnya adalah E5. Untuk start numbernya kita dimulai dari kita hitung untuk M 1, 2, 3. Kita terletak pada posisi keempat. Kemudian titik koma nomor karakternya kita ambil 1 saja. Oke, statusnya adalah M. Nah, selanjutnya kita kolaborasikan dengan fungsi untuk menentukan statusnya apa ya. Dan langkah selanjutnya di sini sama dengan jika M ya tanda pemisah, kemudian menikah, fungsinya sama dengan yang pertama tadi. Kemudian kita beri titik koma, value if false-nya kita abaikan saja, kita ambil value true-nya saja, yaitu M jika M dia menikah. Untuk value if false-nya kita titik koma, kita if-kan saja. Kita menggunakan fungsi 2if. Untuk logical test-nya kita akan koma. Di sini kita copy saja. Kita copy dan kita paste di sini. Dan langkah selanjutnya di sini sama dengan B ya belum nikah. Selain daripada itu dia error. Kemudian kita enter, kemudian yes. Oke, nah oke. Nah, di sini komanya kita perlu cari tanda pemisah. Di sini untuk tanda pemisahnya salah, kita hapus. Untuk titik koma di sini kita letakkan enter. Oke, kita tarik ke bawah rumusnya. Oke, terlalu panjang di sini, kita nikahnya kita hapus dulu.
saja, kita lebar saja. Oke, selesai. Di sini untuk statusnya sudah selesai, kita tes. Jika di sini kita ketikkan O, maka dia akan menemukan error karena ada kesalahan dalam pencet foto. Jika di sini kita T, maka dia akan menemukan error. Dan kita kembalikan kembali M, maka dia akan berubah menjadi K. Selanjutnya di sini kita akan mencari jabatan. Kita beri rata kiri, lebar ini. Selanjutnya kita akan mencari jabatan. Untuk jabatan di sini kita seperti bawah. Untuk jabatan di sini ada manager, supervisor, dan staff. Oke. Untuk jabatan kita mengarah pada kode huruf A, B, dan C. Oke, kita karena di sini kodenya ada terletak pada posisi yang pertama adalah kita kolaborasikan rumus formula left. Untuk fungsi rumus left, mid, dan right, silakan kalian tonton pada tutorial bagaimana cara menggunakan rumus formula pada program Microsoft Excel yang ada pada part 2. Oke, langsung saja kita akan mencari nama jabatannya. Kita ketikkan rumus sama dengan, kemudian sama dengan left. Kita akan ambil karakter huruf yang ada pada kolom 5, kemudian titik koma, nomor karakternya 1 saja. Nah, dia akan menampilkan hurufnya adalah A. Dan kita tarik ke bawah, dan B dan C sesuai dengan kode yang ada pada kolom. Oke, langkah selanjutnya kita kolaborasikan dengan fungsi rumus if. Jika left sama dengan A, maka value if-nya kita isi dengan jika A dia adalah manager. Oke, ketikkan manager. Jika if, kemudian di sini left-nya kita copy paste saja. Kita paste di sini. Jika if jika dia sama dengan left, maka kita ketikkan kodenya yaitu adalah kode B. Jika B dia adalah supervisor. Selain daripada itu dia adalah supervisor. Selain daripada itu dia adalah staff. Kemudian oke, jika A dia adalah manager, jika B dia adalah supervisor, jika C dia adalah staff, dan jika A dia adalah manager. Oke, kita beri rata kiri. Langkah selanjutnya kita akan mencari jika dia menikah, dia memiliki anak berapa. Kita masukkan sebuah rumus untuk kode anak. Di sini adalah sebelah kanan. Untuk kanan kita masukkan sebuah rumus sama dengan right.
Sumber karakternya kita ambil satu. Kemudian kita kolaborasikan dengan fungsi rumus if. Jika dia rank kodenya adalah 2, ini anak 2. Jika 1 dia menjadi anak 1. Maka kita ketikkan maaf, di sini kita gunakan ini saja untuk menampilkan anak. Kita fungsikan rumus sama dengan rank-nya saja. Oke, untuk kodenya kita jadi koma, kita sama saja karena kita akan ambil angka 2, 1 dan 0 untuk kode. Kemudian kita jika dia memiliki anak 2, kita tarik. Oke, sesuai dengan kode yang ada di sebelah ada pada kolom ini. Kemudian kita akan mencari gaji. Untuk gaji di sini kita akan menampilkan gaji. Untuk gaji manajer ini adalah 5 juta, untuk supervisor di sini adalah 3 juta, dan untuk staff ini adalah 2 juta. Caranya kita ketikkan rumus sama dengan if. Jika dia di sel ini dia adalah diterima ini sama dengan manager, maka gajinya adalah 5 juta. Jika if, tadi kita menggunakan 2 if. Jika if pada sel I5 ini sama dengan supervisor, maka dia gajinya adalah sebesar 3 juta. Jika selain daripada itu, gajinya untuk staf adalah 2 juta. Enter, yes. Oke, kita dapat gajinya sekian, 3 juta, 2 juta, 5 juta, 3 juta. Untuk supervisor kita cek 3 juta. Oke, 3 juta. Untuk staf 2 juta. Oke, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian kita akan mencari tunjangan. Untuk mendapatkan sebuah tunjangan, di sini kita tunjangan. Jika untuk tunjangan ini diberikan kepada supervisor yang sudah menikah. Tunjangan di sini kita cek tunjangan supervisor. Kita fungsikan kolaborasi fungsi rumus dan n-nya. Oke. Sama dengan if, kita kolaborasikan rumus if-nya dengan fungsi rumus n. Jika logical test yang pertama, jika dia adalah di sel ini, ya I5, ya sama dengan supervisor. Kemudian kita akhiri dengan tanda seperti ini, kemudian titik koma. Di A5 sama dengan menikah. Kemudian kita tutup kurung, maka untuk logical test yang
Ini ke-1, kedua untuk logical test yang ketiga. Untuk logical test yang ketiga di sini untuk supervisor adalah 1 juta untuk tunjangan. Kita cek bawah. Oke, 1 juta. 1 juta. Oke, selain daripada itu sudah kosong atau dekat. Sudah benar, kemudian kita enter. Maaf, di sini kita agree dengan tanda kutip. Dan yes. Kita cek di sini untuk supervisor yang sudah menikah. Jadi untuk tunjangan ini diberikan kepada supervisor yang sudah menikah. Yang sudah benar. Dan untuk bonus kita diberikan kepada staf yang sudah menikah. Ya, sebesar untuk bonus itu staf yang menikah sebesar 500.000. Oke. Untuk bonus di sini caranya sama. Kita ketikkan rumus sama dengan if. Kemudian kita kolaborasikan dengan fungsi rumus add. If and logical yang pertama, jika di sel ini adalah sama dengan staff. Sama dengan staff, maka logical test yang kedua di sel H5 ini sama dengan nikah. Kemudian titik koma untuk value false. Untuk value-nya di sini sebesar 500.000. Selain daripada itu yes. Oke, ini diberikan kepada staf yang sudah nikah. Jika belum, maka masih kosong. Oke, sesuai di sini staf yang sudah menikah diberikan kepada staf yang sudah menikah. Sudah benar. Ini juga. Oke, selesai. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai potongannya sesuai dengan gaji. Sama dengan if, jika langsung saja potongannya adalah 5%, sama dengan ini kita kalikan dengan 5%. Kemudian enter. Oke, sudah 250.000. Dan untuk pajak di sini kita berikan sama dengan gaji, kita kali dengan 2% saja. Kemudian kita enter. Oke, 100.000. Kemudian kita tentukan gaji bersihnya. Kita ketikkan saja rumus seperti ini, sama dengan 5 juta. Kita jumlahkan dengan nilai tunjangan, kemudian kita jumlahkan dengan bonus, kemudian kita kurangi dengan potongan, dan kita kurangi pajak. Dan kita enter. Oke, 4.650.000. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, sesuai untuk gaji bersihnya sesuai dengan apa yang kita harapkan di sini. Oke, demikian pembahasan kali ini, bagaimana cara kita
mengkolaborasikan sebuah rumus formula if dengan fungsi rumus left, mid, right, or, dan and. Mudah-mudahan pada tutorial kali ini dapat bermanfaat bagaimana cara kita menggabungkan atau mengkolaborasikan sebuah rumus formula if, left, mid, right, or, dan and dengan fungsi bagaimana cara kita menghitung gaji karyawan pada program Microsoft Excel ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dijadikan referensi bagi kalian yang ingin mempelajari tentang rumus formula pada program Microsoft Excel. Saya kira cukup sekian untuk tutorial singkatnya pada sore hari ini, bagaimana cara kita mengkolaborasikan rumus formula pada program Microsoft Excel. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba menggunakan lagi berkenaan dengan rumus formula tersebut. Dan perlu saya ingatkan kembali bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan atau mengkolaborasikan rumus formula pada program Microsoft Excel ini, bisa meningkatkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama dan kita pelajari bersama-sama berkenaan dengan rumus formula yang ada pada program Microsoft Excel ini. Dan perlu saya ingatkan kembali bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silakan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah membahas semuanya baik tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Hadiantoko mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa kembali. NTX Production.